Baik teman-teman sekalian, lebih dalam bahasan kita, insya Allah tentang masalah keutamaan sedekah. Ya. Karena memang setiap kali beramal soleh, atau Anda mau beramal soleh, yang paling baik untuk mendorong kita rajin mengerjakan amal soleh dan juga istiqamah dalam mengerjakannya konsisten adalah mengetahui keutamaannya. Saya akan sebutkan insya Allah kurang lebih 9 ya, keutamaan bersedekah. Yang pertama tentunya, sedekah itu akan mensucikan diri kita dan membersihkan dari dosa-dosa. Jadi dengan sedekah dosa kita bisa dimaafkan oleh Allah. Diambil dari surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 103, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, yang dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, hai Muhammad. Dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata para ulama tafsir, kalimat dalam potongan ayat tadi, tutahhiruhum, bahwasanya sedekah yang mereka keluarkan itu, ya, membersihkan mereka, maksudnya membersihkan dari dosa-dosa mereka. Dan juga membersihkan dari kekikiran jiwa mereka. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, sedekah adalah bentuk tanda keimanan dan ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk selalu bersedekah. Renungi baik-baik dan bisa dilihat surah Ibrahim ayat 31. Seingat saya surah nomor 14 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berpesan kepada hamba-hambanya yang beriman, Qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khilal. Katakan hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman itu, hendaklah mereka mendirikan sholat, selalu jaga sholatnya. Lalu apa? Menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Kalau Anda bisa lakukan sembunyi-sembunyi lebih baik. Tapi kadang-kadang kita harus berikan terang-terangan. Contoh misalnya ada orang yang minta di pinggir jalan. Gak mungkin kita mengatakan, oh saya kalau kasih nanti saya riak. Gak boleh. Ya. Orang lagi minta di depan kita, tinggal kontrol diri kita. Bisikan syaitan ditolak. Dan situ yang mengajak untuk riak. Maka boleh sembunyi-sembunyi, boleh juga terang-terangan. Walaupun kata ulama yang lebih afdal sembunyi-sembunyi gitu kan. Tapi terang-terangan di beberapa keadaan boleh. Termasuk misalnya kalau seseorang punya jabatan, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, kalau dia yang memulai bersedekah maka yang lainnya pada ikut, maka itu juga dibolehkan. Dan itu dilakukan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat baginda Nabi SAW mengajak untuk jihad yang dimulai dengan sedekah, karena Allah SWT mengatakan bi amwalikum wa anfusikum, kita suruh berjihad dengan harta dan juga diri kita sebelum membentuk pasukan. Maka Nabi SAW kumpulin dulu sedekah-sedekah, kemudian beliau mempersiapkan membeli senjata, kuda, segala macam perlengkapan, baru kemudian mujahidin disuruh mempersiapkan diri lalu pergi berjihad gitu kan. Maka di antara sahabat mereka berlumba-lumba pada saat Nabi SAW panggil, bukan niatnya riak, karena Nabi lagi panggil kumpul di masjid dan bersedekah di situ, maka kita lakukan di depan orang, tapi mereka mengontrol diri. Dan sering kali sahabat membawa sedekah sambil mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk Allah dan Rasulnya. Itu yang dikerjakan oleh banyak sahabat, di antaranya Abu Dahdah radhiyallahu anhu, dia menyumbangkan kebun kurmanya yang sangat baik, ya, subur, ada mata air yang sejuk, ya, namanya Bayruha, di depan masjid Nabi SAW, termasuk kebun kurma yang paling baik dan berhasil panen di Madinah. Lalu Allah SWT turunkan firman-Nya, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifu lahu adha'afan katsira. Siapakah yang mau meminjamkan untuk Allah, maka Allah akan gantikan dengan kelipatan-kelipatan yang banyak. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah minta pinjaman dari kita? Kata Nabi SAW, iya. Tapi itu Allah tidak butuh itu. Allah memberikan kesempatan berpahala di situ. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Bayruha adalah kebun kurma kesukaanku, maka aku akan sedekahkan karena Allah. Itu didengar oleh para sahabat yang lain. Tapi beliau bisa mengontrol dirinya, karena waktu itu turun ayat, Nabi SAW sampaikan depan para sahabat. Beliau ingin meraih pahala itu. Pernah juga terjadi, maka Nabi SAW berkata kepada Abu Dahdah, sungguh ya harta yang menguntungkan untukmu. Juga Nabi SAW pernah melihat ada beberapa orang miskin datang, saking miskin yang wajah mereka kelihatan bekas kemiskinan ya,
gelap, berantakan, baju mereka cuma satu kain, kalau tertiup angin bisa tersingkap. Nabi SAW naik ke mimbar, motivasi para sahabat untuk sedekah, sedekah, sampai akhirnya Nabi mengatakan, bersedekahlah walaupun dengan ya secuil kurma. Jadi, kalian punya kurma di rumah, cuil, atau bagi dua, bawa ke sini, sedekah. Maka pada saat itu sahabat terdiam, terpukau dengan penyampaian Nabi SAW. Lalu ada satu orang tiba-tiba berdiri dan langsung mengeluarkan yang dia punya di depan semua sahabat, ditaruh, ya Rasulullah, ini saya memberikan karena Allah dan Rasulnya. Terang-terangan. Maka para sahabat yang lain tiba-tiba langsung pada ikut semua. Maka kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan contoh yang baik karena Allah, ya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengikutinya. Jadi tadi karena dia yang memulai sehingga orang lain termotivasi, gitu kan? Tentu di sini dia tidak ada riaknya, gitu kan? Nah, dia ingin mengejar keutamaan itu karena memang di depan umum, gitu kan? Dia jadi minta pada saat itu, maka dia pun memberikan di depan umum. Maka dia pun sahabat yang tadi memulai mendapatkan pahala seluruh sahabat yang bersedekah pada saat itu. Bahkan ya sampai menjelang hari kiamat, selama riwayat itu disebutkan dan ada orang termotivasi, sahabat tadi akan mendapatkan pahala karena dia yang memulai untuk berbuat kebaikan tersebut. Nah, itu poin penting, ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan ayatnya surah Ibrahim itu, saya ulangi dari awal ya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan. Sebelum datang hari kiamat yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan. Rupiah Anda, dolar Anda, emas Anda, apa yang Anda bawa, ya, tidak akan ada manfaatnya. Nah, maksudnya yang Anda meninggal, Anda tinggalkan tidak akan ada lagi, sudah dibagi oleh waris, selesai, tidak ada yang Anda bawa. Transaksikan selama Anda hidup, itu penting sekali. Juga Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2 ayat 254, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bai' min qabli an ya'tiya yawmun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah yang adalah orang-orang yang zalim. Maksudnya tidak ada syafaat, tidak ada lagi pertolongan pada saat itu. Dan ayat berhubungan dengan masalah ini banyak sekali, tapi saya berharap sebagaimana saya termotivasi teman-teman dengan ayat ini, saya juga berharap teman-teman begitu. Ini ayat yang harus kita renungi sama-sama. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum minas salihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Enggak usah seluruh hartamu, sebagian keluarkan, berbagi kepada orang. Lalu dia berkata pada saat datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Artinya berikan aku waktu walaupun kalau bahasa kita berapa menit saja. Untuk apa? Untuk kembali biologis sama istrinya, untuk kumpul sama anak-anaknya, kembali pamit sama teman-temannya. Enggak. Dia mengatakan yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Dia menyesal kenapa ada di rekeningnya tersisa dia nggak sedekahkan semasa dia hidup. Gitu. Dan aku termasuk orang-orang saleh. Setelah itu, setelah sedekah baru menyebutkan amal saleh secara umum. Ya, saking pentingnya sedekah itu. Maka bagi Anda yang masih suka perhitungan jalan Allah, maka tentu Anda sedang menutup pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ingin keran-keran rezeki terbuka dari langit, Anda kutip, maka bersedekahlah. Dan ingin mendapatkan ikan paus, jangan pakai kail, tapi harus pakai kapal tanker. Kita keluarkan sesuatu yang besar, maka akan datang juga respon yang besar. Yang ketiga, seorang mukmin berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat, di mana orang-orang lagi kepanasan di mahsyar, ya. Mereka sedang menunggu hisab Allah Subhanahu wa taala dan pada hari itu puluhan ribu tahun waktunya, ya. Orang menunggu, kalau saya tidak salah dalam sebuah riwayat 50 ribu tahun waktunya, gitu kan. Maka ada orang-orang yang selamat, tidak tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ya, karena pada saat itu orang tenggelam dengan keringat-keringatnya sendiri. Yang disebutkan diantaranya adalah orang yang suka bersedekah. Dari riwayat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yufsala bainan nas, atau qala hatta yuhkama bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia diadili.
dalam kurung oleh pengadilan Allah. Atau beliau bersabda hingga keputusan di antara manusia ditetapkan oleh pengadilan Allah. Hadis ini disebutkan Ibnu Khuzaimah dan sanadnya sahih sesuai dengan syarat Imam Muslim. Abul Khair, seorang perawi hadis ini, setelah dia nukil hadis ini, tidaklah melewatkan satu hari pun setelah dia tahu hadis ini kecuali dia bersedekah walaupun hanya dengan sepotong kue atau sebutir bawang. Juga disebutkan dari salah satu 7 golongan yang akan dapat naungan Allah pada hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah sabda Nabi SAW, "Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiq ma qaddamat yaminu atau ma yunfiqu yaminu." Dari 2 riwayat atau 2 potongan riwayat ya. Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan suatu sedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, teman-teman, sedekah akan menyelamatkan dan menghindarkan dari musibah dan menjauhkan dari kematian buruk. Diambil daripada hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sana'iul ma'rufi taqiyu masari' as-su' wa sadaqatus sir tudfi'u ghadabur rabb atau ghadabur rabb wa silatul rahim tazidu fil umur." Perbuatan-perbuatan baik akan menghindarkan dia dari pintu-pintu keburukan. Artinya kalau Anda sibukkan beramal saleh, sholat, puasa, zakat, apalah, jujur segala macam, maka Anda akan aman dari pintu-pintu dosa. Jadi dosa nggak pula secara khusus kita keluarkan energi untuk menangkisnya gitu ya. Cukup beramal saleh. Itu kata Nabi SAW. Kemudian sedekah yang tersembunyi itu akan memadamkan amarah Rabb. Maksudnya Allah tidak akan menghukum atau bisa bahkan ya membatalkan hukuman yang harus menimpa seorang hamba karena sedekah. Ya. Dan menyambung tali silaturahim akan menambah umur. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad hasan. Diambil dalam Sahihul Jami' di nomor 3797. Saya disebutkan oleh Syekh Albani atau dihasankan oleh beliau. Juga di dalam hadis yang lain, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna sadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u anni tatisu." Sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan amarah Rabb dan menghindarkan diri dari kematian yang buruk atau su'ul khatimah, biasa kita bilang begitu ya. Ibnul Arabi Al-Maliki coba menjelaskan makna mati buruk. Dikatakan dan hakikat dari kematian yang buruk adalah kematian dalam kondisi kemaksiatan. Artinya kita tidak akan meninggal insyaAllah dalam keadaan bermaksiat. Al-Mubarak Furi rahimahullah semuanya berkata, Al-Iraqi berkata, secara zahir, maksud kematian yang buruk itu adalah kematian yang mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah darinya. Berupa hancur, jatuh, tenggelam, kebakaran, tergoda syaitan saat menghadapi maut, dan terbunuh saat lari dari medan perang. Artinya semua itu tidak akan pernah kita mati dalam keadaan seperti itu kalau rutin atau suka bersedekah. Yang kelima, sedekah adalah bukti keimanan yang benar. Diambil daripada sabda Nabi SAW. At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard, was-salatu nur, was-sadaqatu burhan, was-sabru diya, wal qur'anu hujjatun laka au alaik, kullun nasi yabdu faba'i'u nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Bersuci itu sebagian daripada iman. Alhamdulillah, bersuci suka suci dari najis ya, dan selalu dalam keadaan berwudu, mandi ya, dan segala macam ini adalah bagian daripada keimanan. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalau kita ucapkan alhamdulillah itu berat di timbangan amal. Subhanallah dan alhamdulillah, kalau ditambah alhamdulillah dengan subhanallah, memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi ya, dari sisi pahalanya ya. Salat itu akan jadi cahaya kehidupan. Sedekah itu bukti yang nyata terhadap keimanan. Ini saksi bahasan kita. Sabar itu pelita. Sedangkan Al-Quran adalah hujjah untuk memberimu pahala apabila kau mengamalkan, membaca ya. Dan hujjah untuk menghukummu apabila kau tidak mengamalkannya. Setiap manusia berusaha untuk berusaha dan menjual dirinya. Maka di antara mereka ada yang membebaskan dengan kebaikan dan ada yang menghancurkan dengan dosa dan kemaksiatan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim di halaman 223. An-Nawawi rahimahullah berkata, dimaksud dengan makna as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti yang nyata, kata beliau, bahwa sedekah itu betul-betul hujjah atau argumentasi dan dalil atas keimanan pelakunya. Karena seorang munafik tidak akan melakukannya, karena ia tidak meyakininya. Lalu barang siapa bersedekah maka dapat diambil sebagai bukti kebenaran imannya.
Yang keenam, sedekah itu menjadi tebusan bagi seorang muslim dari belenggunya. Dalam semua riwayat, dinukil bahwasanya Nabi SAW pernah menceritakan tentang Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya berkata kepada kaumnya, wa amurukum bis sadaqah, fa inna mathala dhalika kamathali rajulin asarahu al-adu, fa awthaku yadahu ila unukihi wa qaddamuhu liyadribu unuqah, fa qala ana afdihi minkum bil qalili wal kathir, fa fada nafsahu minhum. Saya, kata Nabi Yahya alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW sampaikan, berarti menjadi bagian juga dari syariat kita, gitu kan. Saya memerintahkan kalian untuk bersedekah, karena yang demikian itu adalah seperti seseorang yang ditawan oleh musuh, lalu mereka mengikat erat tangannya pada lehernya, lalu mereka menghadapkannya untuk memenggal lehernya. Kemudian dia berkata, saya akan menebus diriku ya dengan ini dan itu dari hartaku, dan terus saja dia menebus sampai akhirnya dia selamat dari mereka. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dengan dinyatakan hadisnya hasan gharib, namun disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi di nomor 2 di halaman 378, juga di halaman 1298. Ya. Ibnu Qayyim berkata rahimahullah tentang hadis ini, hal ini juga merupakan perkataan yang mana burhan adalah keberadaannya, maksudnya bukti tentang keimanannya, dan dalilnya adalah kejadiannya, karena sedekah itu memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam hal menolak berbagai macam bencana, walaupun dari seseorang yang jahat atau dari seseorang yang berlaku zalim, bahkan dari seorang kafir, karena Allah Ta'ala akan menolak darinya berbagai macam bencana dengan sedekah. Hal ini adalah suatu perkara yang telah dimaklumi di antara manusia, baik yang terpelajar maupun juga tidak. Yang ketujuh, Allah pasti memberikan gantian terhadap sedekah. Maka bersedekah, wahai saudara. Makin besar yang kau berikan di jalan Allah, makin besar juga balasannya. Tadi saya sudah bahasakan itu dengan bahasa saya, membuka keran-keran rezeki dari langit. Ini tanda kutip tentunya bahasa ini. Diambil daripada surah Saba ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Katakan hai Muhammad kepada seluruh hamba-hambaku, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, tentu dengan kemahaadilan Allah. Maka kita minta agar Allah luaskan dan lapangkan rezeki kita insyaAllah. Dan barang apa yang saja yang kamu infakkan atau infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Dipastikan hadis ini oleh Nabi SAW dalam sebuah sabda beliau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau SAW bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ibna Adam anfik umfik alaik. Allah tabaraka wa ta'ala, Allah yang penuh berkah dan juga maha tinggi, berfirman kepada manusia, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan memberi rezeki atas kalian. Juga dalam ini tentu hadis riwayat Muslim nomor 993 ya. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1442 dan Muslim 1010. Masih dari sahabat yang sama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti mumfikan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu hari di mana seorang hamba memasuki paginya, melainkan pasti akan turun dua malaikat. Salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, berilah ganti atau rezeki yang luas bagi orang yang berinfak. Dan yang lain, yang satu lagi malaikat mengatakan, ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir. An-Nawawi rahimahullah berkata seraya menanggapi hadis ini, para ulama berkata infak tersebut adalah dalam ketaatan, akhlak-akhlak yang terpuji untuk keluarga dan tamu, sedekah-sedekah dan sebagainya yang tidak tercela dan tidak berlebihan. Sedangkan menahan dari infak yang tercela adalah menahan dari hal-hal tersebut. Jadi artinya tidak dianggap berinfak, sudah kita sebutkan tadi di awal definisi ya, atau pondasi dasar, tidak dianggap bersedekah kalau dikeluarkan untuk maksiat seperti mentraktir teman-teman berzina, ke karaoke, ke diskotik dan segala macam. Itu tentu tidak masuk di dalamnya. Yang kedelapan teman-teman sekalian adalah pahala yang tidak akan pernah terputus sedekah itu. Sebagaimana hadis yang masyhur yang sudah kita tahu sama-sama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalu illa min thalath, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah."
Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus sumber pahalanya kecuali dari 3. Sedekah jariah yang dia sedekahkan semasa dia hidup sehingga bisa bermanfaat terus. Apa yang dia sedekahkan itu seperti membangun masjid, rumah anak yatim, jalanan, jembatan, sumur dan segala macam, mushaf ya, dan seterusnya. Yang kedua, ilmu bermanfaat dan anak soleh yang mendoakannya. Kemudian yang ke-9, teman-teman, sedekah itu akan menghapuskan dari dosa-dosa ya. Ini sebenarnya sudah tersinggung tadi ya. Oke, saya jadikan ini poin tambahan saja. Nanti yang ke-9-nya kita berikan poin yang lain ya. Tapi dalam buku yang sedang saya baca ini, yaitu Keajaiban Sedekah yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad bin Hasan Hammam ya, hafizahullah, beliau masih hidup tentunya penulis ini. Beliau masukkan dalam poin ke-9. Diangkat hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ketahuilah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'un ma'un nar." Sedekah itu akan menghapus kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tadi sudah sempat saya singgung poin ini sebenarnya. Maka kita akan tambahkan poin bahwasanya sedekah itu, saudaraku seiman, akan menyembuhkan penyakit. Ini orang-orang yang menghadapi penyakit-penyakit yang berat, maka salah satu obat terbaik sedekah. Ya. Jadi bukan obat fisiknya, tapi ini yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis Al-Aswad bin Yazid dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah, wa hassinu amwalakum biz zakah, wa iddu lil bala'id du'a." Artinya, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, bentengilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah. Di sini saksi bahasan kita, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Di dalam buku ini cukup banyak diberikan contoh-contoh tentang masalah itu ya. Seperti ada judul, Allah menyembuhkan dari kanker karena sedekah gitu ya. Jadi seorang pebisnis divonis kena kanker dan dokter sudah mengatakan tidak bisa sembuh, maka dia pun mengeluarkan sedekah sejumlah uang yang ada di kantongnya pada saat itu, kalau saya tidak salah jumlahnya sekitar 5.000 rial ya, diberikan kepada orang miskin di pinggir jalan. Maka akhirnya setelah itu dia ke rumah sakit, dicek oleh dokter, sembuh total. Begitu juga pernah ada kejadian tragis, ada 2 orang yang anak muda, dua-dua pakai mobil masing-masing ya. Rupanya mereka ingin menuju ke satu tujuan bersama. Kemudian salah satunya atau dua-duanya melihat ada orang miskin di pinggir jalan, yang satu tetap jalan, yang satu mampir, dia keluarkan sedekah. Kemudian setelah itu dia naik di mobil, dia jalan lagi. Nggak lama kemudian terjadi gempa, subhanallah. Retaklah jalan raya yang sedang mereka lewatin, maka mobil temannya tadi yang di depan masuk ke dalam, dan teman yang bersedekah ini turun dari mobil, kemudian ternyata temannya sudah meninggal dunia. Dan dia berkata, ya, sambil dinukil menjadi sebuah kisah, dia mengatakan, subhanallah, yang telah membenarkan sabda Nabi SAW bahwasanya sedekah bisa menolak bala, ya, menjauhkan dari segala macam permasalahan, sebagaimana hadits yang sudah kita bacakan tadi. Sana'il ma'ruf taqiyu masari'is su', inna sadaqata tudfi'u ghadabur rabb wa tadfa'u an mitatis su'. Perbuatan-perbuatan baik akan menjaga dari pintu-pintu kejelekan, dan sesungguhnya sedekah itu benar-benar akan memadamkan kemurukan Rabb dan menjauhkan dari kematian buruk. Kita tutup teman-teman sekalian dengan bagaimana para salafus saleh, terutama kita mulai dari baginda Nabi SAW, bagaimana beliau terkenal sekali dalam banyak riwayat sahih dinukil oleh para sahabat. Beliau adalah orang yang jawad, orang yang sangat dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Salah satu ciri kedermawanan beliau tidak pernah menolak permintaan orang. Ya. Dan ini kita butuh terapi diri kita untuk sampai ke tingkat itu. Saya selalu coba menanamkan dalam diri saya ini, subhanallah. Tapi kadang-kadang masih ada terbisit ya, dalam jiwa kita. Mungkin dia mampu, mungkin dia begini, mungkin dia bohong. Itu sering saya coba lawan, dan itu seperti berkelahi dan berantem dalam diri kita ya. Maka kita lawan dengan justru kita memberi. Saya mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya setiap kali kalau ada kesempatan untuk beramal soleh dan ternyata ada hambatan, ada perasaan berat, kayak mau bangun sholat malam berat, mau baca Quran berat, mau berzikir berat, mau sholat berat, mau sedekah berat misalnya, mau haji atau umrah berat, maka ini Anda sedang diserang oleh syaitan. Tugas Anda kalau lagi diserang apa? Melawan. Anda jangan diam, karena kalau Anda diam dia berhasil. Tapi kalau Anda lawan, justru pada saat itu saya bangun, wudhu, sholat. Justru pada saat itu saya buka aplikasi Al-Quran di handphone saya, lalu saya baca walaupun berapa ayat. Justru pada saat itu saya justru melantunkan zikir dan lisan saya, doa. Justru pada saat itu saya justru segera mendaftar ke sebuah travel untuk haji dan seterusnya. Kita justru lawan, dan pada saat kita lawan, maka Allah mengatakan inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan sangat lemah.
Baginda Nabi SAW pernah habis sholat, kemudian tiba-tiba belum zikir, lalu jalan melewati pundak-pundak para sahabat. Sampai para sahabat kaget, belum pernah Nabi SAW melakukan itu. Setelah itu beliau kembali lagi, sahabat belum bubar, lalu beliau lanjutkan zikir. Selesai berzikir, kata para sahabat, ya Rasulullah, tadi Anda lakukan perbuatan belum pernah kami lihat sebelumnya seperti itu. Ada apa sebenarnya? Kata Nabi SAW, sebelum sholat tadi, saya sudah mengumpulkan sedekah yang saya mau keluarkan, gitu kan. Tapi saya lupa, maka saya tidak ingin ya luput dari saya. Maka beliau bersedekah dulu, baru beliau kembali zikir lagi habis sholat. Saking luar biasanya bersedekah. Dan cukup banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak pernah meninggalkan kesempatan bersedekah kecuali beliau sudah ada di saf pertama. Bagaimana Umar bin Khattab menjadikan itu sebagai ajang untuk bersaing positif. Beliau mengatakan pada saat Nabi SAW berkatakan di perang Tabuk, ya, bersedekahlah. Lalu beliau Umar mengatakan, hari ini saya akan membawa setengah harta saya. Dan hari ini saya akan coba ya mengalahkan Abu Bakar. Di sini positif ya. Dia ingin bersaing positif gitu. Supaya dia bisa bersedekah. Karena Abu Bakar selalu saja ada di hadapan Nabi SAW pada saat dibuka sedekah. Beliau selalu orang pertama gitu. Ternyata waktu Umar bin Khattab datang, betul Abu Bakar belum datang. Kemudian dia mengatakan, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, ini sedekahku. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar radhiyallahu anhu, seperti ini juga. Artinya setengah harta dia sedekahkan. Gak lama kemudian Abu Bakar datang. Kemudian kata Abu Bakar, ini ya Rasulullah harta saya. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Dia bilang, Allah dan Rasulnya. Maka Umar tersenyum sambil mengatakan, sungguh aku tidak akan pernah bisa mengalahkan kau. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bersedekah dengan banyak sekali sedekah. Ya, beliau selalu bersedekah dan melatih supaya orang-orang bersedekah. Di antaranya pembantu yang menjelang buka puasa, beliau pada saat itu tidak punya makanan kecuali roti dan minyak. Berarti pada saat itu orang kalau hidupnya susah sekali roti kering sama minyak saja. Gitu kan. Maka sudah menjelang azan maghrib, pembantunya ada orang yang ketok pintu, lalu kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menyuruh pembantu yang buka pintu. Waktu dibuka, lalu kata ada orang miskin, lalu kata Aisyah, kasih makanan itu, roti. Padahal mereka sudah tidak punya apa-apa untuk buka puasa. Bayangkan dalam kondisi kita puasa, lapar, gitu kan. Kita akan berbuka sebentar lagi, tinggal beberapa saat azan maghrib. Ya. Ujian luar biasa datang pada saat itu. Ya. Maka Aisyah mengatakan sedekahkan. Setelah dikasih, ditutup pintu, kasih orang miskin itu. Lalu pembantunya Aisyah berkata, wahai Ummul Mukminin, kita nggak punya apa-apa untuk buka puasa. Aisyah tersenyum sampai mengatakan, jangan kau takut dari Sang Pencipta Allah yang Maha Pemurah. Subhanallah, belum hilang ya, bayangan orang yang tadi diberi sedekah itu, tiba-tiba diketuk lagi pintu rumah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, dan ternyata ada utusan dari tangga sebelah mengatakan membawa sebuah nampan yang besar berisi roti gandum dengan kari kambing yang luar biasa, dikasih dalam riwayat dikatakan za'faran, wangi-wangian dalam makanan sehingga betul-betul mengundang jiwa untuk makan gitu. Maka dia mengatakan, sungguh tuanku mengirim ini untuk Ummul Mukminin. Lalu itu cukup untuk 10 orang ya. Lalu kemudian azan maghrib. Detik saja, hitungan detik gitu. Maka Aisyah pun mengatakan mengucapkan terima kasih pada orang tersebut. Lalu kemudian Aisyah pun mengatakan kepada mereka, mari kita buka puasa. Makan sampai puas, makanan masih banyak sisa. Lalu Aisyah senyum setelah mereka kenyang. Ini, kata Aisyah, tunjuk makanan tersebut lebih baik daripada roti keringmu tadi. Dan sekian banyak kisah para salafus saleh berhubungan dengan masalah ini.